Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soli dan solihah semua yang selalu Ustaz cintai, Ustaz banggakan, serta Ustaz muliakan? Berjumpa kembali bersama Ustaz Damhuri dalam pembelajaran tematik kita hari ini. Alhamdulillah, ananda soli dan solihah semua, kita sudah memasuki buku yang baru hari ini ya, pada buku tema 3 ya. Pada tema 2 kemarin kita membahas tentang menghemat energi. Nah, sekarang pada tema 3 kita akan membahas tentang peduli terhadap makhluk hidup ya. Nah, hari ini kita akan mencoba memasuki pada pembelajaran 1 pada subtema 1 ya. Pada subtema 1 ini judulnya adalah hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Itu judul untuk subtema 1. Kemudian kita langsung ya nanti akan memasuki pembelajaran 1 ya. Tetapi ananda solih dan solihah semua, seperti biasa sebelum melaksanakan pembelajaran kita laksanakan doa bersama terlebih dahulu untuk meminta kemudahan, kelancaran serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah ananda solih dan solihah semua, marilah kita membaca doa bersama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Iya, semoga dengan doa yang kita panjatkan tadi Allah kabulkan permohonan kita, permintaan kita agar dilancarkan dan dimudahkan dalam setiap langkah pembelajaran yang kita laksanakan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ananda solih dan solihah semua, sebelum memasuki materi pembelajaran kita hari ini, saya jelaskan dulu terkait tujuan pembelajaran yang hendak kita capai hari ini ya. Jadi fokus pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini adalah terkait dalam 3 mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Dengan tujuan pembelajaran, dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. Selanjutnya, dengan diskusi pemecahan masalah, siswa mampu mengidentifikasi masalah-masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Kemudian yang terakhir, dengan mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta pemanfaatan sumber daya alam bagi kesehatan masyarakat, bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat ya. Itulah tujuan pembelajaran yang hendak kita capai hari ini ya. Ananda solih dan solihah semua, sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Mari kita mengenal padi. Ya, padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit-bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah bibit-bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah
biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkecambah penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu atau bahkan hitam yang disebut beras. Ya, itulah beras. Pemanfaatannya bagaimana? Tempat yang paling banyak terdapat di Indonesia. Kemudian pertumbuhan kecambahnya bagaimana ya? Itulah. Kemudian Ananda solih dan solihah semua, di daerahmu pasti banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan. Ada mangga, pisang, seledri, tebu, atau lainnya. Pilihlah salah satu tanaman yang sering kamu manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, pilihlah satu tanaman ya yang ada di sekitar Ananda solih dan solihah semua. Kemudian tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang tanaman tersebut. Pertanyaanmu harus dapat menjawab rasa ingin tahumu ya. Nah, misalnya Ananda solih dan solihah semua ingin mengetahui tentang buah mangga. Nah, ya di dekat rumah Ananda misalnya ada buah mangga. Ananda buat pertanyaan tentang buah mangga itu. Bagaimana terjadinya, kemudian manfaatnya apa, kemudian tentang ekonomi masyarakat itu manfaatnya apa, bagi kesehatan apa ya. Kemudian pertumbuhannya bagaimana ya. Silahkan Ananda buat pertanyaan seperti yang tadi ada di halaman sebelumnya, halaman 1 tentang padi. Nah, di sana kan banyak-banyak pertanyaan itu yang bisa dibuat dari sana ya. Silahkan Ananda buat pertanyaan yang dapat menjawab rasa ingin tahu Ananda solih dan solihah semua tentang tanaman yang ada di sekitar Ananda semua. Cukup pilih satu ya. Baiklah, Ananda yang saya cintai, kamu sudah belajar tentang bagaimana padi tumbuh. Isilah diagram berikut berdasarkan bacaan di atas ya. Nah, bacaan yang tadi silahkan Ananda solih dan solihah semua lihat kembali. Kemudian silahkan Ananda lihat pada paragraf kedua. Nah, di sana ada proses bagaimana tumbuhan padi itu tumbuh. Nah, tugas Ananda solih dan solihah semua adalah membuat ya proses tumbuh kembang padi yang intinya menyalin saja bagaimana proses tumbuh kembang padi ya. Nah, Ananda solih dan solihah semua, kita tahu bahwa menjaga keseimbangan lingkungan itu sangat penting ya, karena banyak ya, khususnya misalnya padi, karena banyak dikonsumsi oleh masyarakat, tanaman padi bisa saja berkurang jumlahnya ya. Oleh sebab itu petani harus menjaganya ya. Nah, di sini peran petani untuk menjaga keseimbangan lingkungan yang berkaitan dengan padi itu sangat besar. Nah, di sini coba kita lihat ya. Ada beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia ya. Nah, 1, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. 2, menjaga lahan pertanian. 3, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. 4, saluran air dijaga agar tetap mengalir. 5, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Iya, begitulah cara untuk menjaga keseimbangan lingkungan kita ya. Nah, di sana selain peran petani, peran kita sebagai masyarakat juga sangat luar biasa ya. Baiklah, Ananda solih dan solihah semua, di lingkungan kita itu kita pasti sering menemukan daerah pantai, kemudian daerah dataran tinggi dan daerah
daerah dataran rendah. Nah, Ananda solih dan solihah semua yang Ustaz cintai, tahu ndak perbedaan antara pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah ya? Untuk mengetahuinya, ayo sama-sama kita lihat bahan bacaan berikut tentang pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah ya. Ayo kita lihat sama-sama tentang pantai dulu. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Nah, objek wisata tentunya di Bangka Belitung ini sangat banyak yang berkaitan dengan pantai ya. Ya, dan pantai yang paling landai itu terdapat di mana? Ayo, di Jalan Lintas Timur. Nah, di sana deretannya banyak itu, Pantai Koala, Pantai Temberan, Pantai Pukan, Air Anyir, Mangkalo ya. Nah, itu adalah beberapa pantai yang landai yang biasa digunakan untuk objek wisata. Kemudian dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan ya. Nah, usaha perkebunan yang biasanya di tempat dataran tinggi itu adalah perkebunan teh. Nah, perkebunan teh itu berada di daerah dataran tinggi. Kemudian dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu ya. Nah, itulah perbedaan ya karakter antara daerah pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Pantai itu berbatasan dengan laut, kemudian dataran tinggi itu tingginya 500 meter di atas permukaan lautnya. Kemudian dataran rendahnya ketinggiannya itu kurang dari 200 meter di atas di atas permukaan lautnya ya. Nah, pemanfaatannya berbeda-beda. Pantai untuk objek wisata, kemudian dataran tinggi untuk peristirahatan, objek wisata, dan juga usaha perkebunan. Kemudian dataran rendah digunakan sebagai biasanya perkebunan, peternakan ya. Begitu. Kemudian Ananda Solih dan Solihah semua, setelah melihat perbedaan antara dataran tinggi, dataran rendah, dan daerah pantai, ya silahkan Ananda lihat ya pada halaman 6 di bukunya semua. Di sana ada tabel kosong yang berkaitan dengan pantai, dataran tinggi, dataran rendah. Nah, di sana perbedaan-perbedaannya silahkan Ananda tulis. Misalnya lokasinya tadi di mana? Ya, lokasinya di mana? Pantai berbatasan dengan apa? Dataran tinggi. Dataran tinggi itu ketinggiannya bagaimana? Dataran rendah itu ketinggiannya bagaimana? Kemudian ciri-cirinya bagaimana? Sumber daya alam yang terdapat di pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah itu apa? Kemudian manfaatnya. Manfaatnya untuk masyarakat itu apa? Ya. Kemudian mata pencaharian penduduk di daerah tersebut apa ya? Nah, itulah pembelajaran kita yang dapat Ustaz sampaikan pada pertemuan kali ini. Ayo, sebelumnya ya di akhir kita simpulkan bersama-sama apa yang sudah kita pelajari hari ini ya. Ayo, 1. Pertanyaan wawancara adalah pertanyaan yang diajukan kepada seseorang untuk mengetahui suatu informasi. 2. Salah satu masalah keseimbangan lingkungan adalah kurang menjaga kebersihan lingkungan. 3. Karakteristik pantai berbatasan dengan laut. Karakteristik dataran tinggi, ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Kemudian dataran rendah itu ketinggiannya kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Baiklah Ananda Solih dan Solihah semua, itulah materi yang dapat saya sampaikan kepada Ananda Solih dan Solihah semua.
Kemudian pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang mendiskusikan sikap bijak terhadap tumbuhan. 2. Melakukan penaksiran bilangan desimal. 3. Berkreasi membuat kolase dari bahan alam, ya. Itulah materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Silakan Ananda Solih dan Solihah semua mempelajari terlebih dahulu terkait materi yang akan disampaikan, ya. Baiklah Ananda semua yang saya cintai, itulah pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf kalau ada salah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.